Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Torik Gifari, NPM 25010301193. Saya dari kelas ke-6. Nah, di sini saya akan menjelaskan project based learning dari mata kuliah aplikasi komputer. Dan di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari beberapa soal yang sudah diberikan secara runtut. Oke, langsung saja ke soal yang pertama yaitu eh, saya disuruh untuk mencari jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Oke, langsung saja ke langkah-langkahnya. Nah, pada soal pertama ini kita diminta untuk menghitung jumlah karyawan pada departemen legal. Nah, jadi untuk rumusnya gunakan COUNTIFs. Lalu langsung saja ke bagian departemen. Departemen. Kita blok kolom departemen, kemudian legal, bagian legal. Nah, kemudian eh, yang tingkat kepuasannya tinggi, kita ke job satisfaction. Kemudian untuk kepuasan yang tinggi ini berada di angka 5. Lalu eh, di samping kepuasan yang sangat tinggi, kemudian tingkat stresnya juga tinggi. Nah, langsung saja kita ke kolom stres, tabel kolom stres, kemudian untuk stres tingkatan tertingginya berada di angka 1. Maka akan ketemu hasilnya yaitu 25. Oke, baik. Kemudian untuk yang nomor 2, kita disuruh untuk mencari rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Nah, kita disuruh untuk menentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Nah, untuk langkah-langkahnya, di sini ada dua cara. Yang pertama, untuk caranya kita pakai rumus unit. Kemudian yang diblok yaitu kolom marital status, kolom D. Oke, maka ketemu ada single married divorced widowed. Oke, lalu kemudian langkah yang kedua, di sini kita tulis pengalaman kerja, pengalaman. Nah, untuk ini kita menggunakan rumus average if yang oke ini. Lalu kita blok kolom experience, kolom F. Kemudian kita blok kolom marital status. Lalu kita blok kolom single ini. Nah, maka ketemu 5,8 sekian. Lalu kemudian langsung kita turunkan saja. Nah, di sini untuk rata-rata tertinggi yaitu pada without yaitu 19 dan terendah yaitu pada single 5,8 sekian. Lalu setelah ini kita menggunakan pivot table. Pertama langkahnya yaitu kita blok dulu semua datanya. Kemudian ke bagian insert, lalu pivot table. Nah, kita ubah dari new worksheet ke existing worksheet. Kemudian kita taruh saja ke kolom ini. Lalu kemudian kita oke. Nah, di sini kita taruh marital status di bagian rows. Kemudian experience di bagian values. Nah, karena di sini sum of experience kita ubah dulu ke average. Kita ubah ke average. Oke, maka ketemu ya di sini. Di Forsec 12,7 sekian, kemudian yang merit 11,84 sekian, single 5,8 sekian, dan without 19.
Baik, kemudian untuk yang nomor tiga, kita di sini disuruh untuk mencari variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Nah, ini untuk langkah-langkahnya ini hampir mirip seperti nomor dua. Pertama, kita menggunakan rumus unik. Nah, kemudian kita blok bagian kolom job level. Itu pada kolom E. Oke, di sini terlihat ada junior, lead, mid, senior, dan intern. Lalu kemudian kita di sini membuat kolom WLB atau work life balance. Kemudian untuk WLB atau work life balance kita menggunakan rumus average if. Lalu kita blok kolom yaitu WLB, kemudian kita blok kolom job level. Lalu kita juga pilih kolom junior ini. Maka akan ketemu 3,05 sekian. Lalu kita drag saja ke bawah. Maka hasilnya akan langsung muncul. Lalu yang langkah kedua kita buat kolom baru yaitu physical activity hours. Kita juga menggunakan rumus yang sama yaitu average if. Lalu kita blok kolom physical activity hours. Lalu kita juga uh, pilih kolom job level. Kemudian kita juga pilih kolom junior. Akan ketemu 1,9. Lalu kita drag saja ke bawah. Nah, setelah selesai kita juga menggunakan kita menggunakan pivot table. Pertama kita blok dulu semua datanya, lalu ke bagian insert, kemudian pivot table. Kita ubah ke exiting worksheet. Nah, di sini untuk job level kita taruh ke rows, kemudian untuk WLB kita taruh ke value, dan physical activity hours kita taruh ke value juga. Nah, di sini karena masih zoom kita ubah dulu ke average. Kemudian yang ini juga. Maka hasilnya akan ketemu seperti ini. Dan untuk rata-rata tertinggi pada WLB yaitu di 3,1 dan untuk physical activity hours pada 2,07. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini uh, arahnya yaitu kita disuruh untuk membuat sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen dengan setiap batang dibagi berdasarkan di sini bukan tiga kategori tetapi jadi 5 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Lalu langkah-langkahnya di sini dan juga berikan insight. Nah, di sini saya akan untuk langkah-langkahnya yaitu pertama, kita langsung saja menggunakan pivot table karena ini lebih cepat. Pertama kita blok dulu semua datanya, kemudian kita masuk ke menu insert, lalu pivot table, kita ubah ke exiting worksheet. Lalu kita pilih kolom ini, kemudian kita oke saja. Nah, kemudian karena di sini kita harus mencari job level pada masing-masing departemen. Pertama departemen kita taruh ke bagian rows, kemudian untuk job level
kita taruh ke values. Nah, di sini kita belum tahu kategorinya, maka kita job level kita taruh juga di bagian kolom. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, baik. Kemudian untuk membuat diagram, kita langsung saja kita klik menu terserah, kemudian kita ke insert, lalu pilih diagram yang kedua ini, yang stacked column. Kemudian kita geser dulu. Nah, karena tadi di instruksinya kita disuruh untuk dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda, maka kita ubah dulu. Kita pencet gambar plus ini, kemudian kita tambahkan judul, chart title, kemudian dan juga data labels agar terlihat nominalnya. Kemudian untuk judul di sini saya tulis Nah, untuk judul yaitu jumlah karyawan pada setiap departemen berdasarkan job level. Nah, karena tadi kita memasukkan job level pada bagian values dan kolom, maka akan terlihat junior, lead, mid, dan senior. Di sini sebagai contoh untuk customer service, bagian junior yaitu 30, leadnya 23, midnya 29, dan senior 52. Nah, berdasarkan grafik yang sudah tertera, di sini saya dapat memberikan beberapa inset. Oh, sebentar, ini saya besarkan terlebih dulu agar lebih jelas. Nah, inset yang dapat kita simpulkan dari diagram yang tersedia, yang pertama yaitu nah, dari diagram ini dapat dilihat jumlah karyawan dan persebaran setiap job level paling banyak itu ada pada departemen IT ya. Ini ada pada departemen IT. Lalu yang kedua yaitu dari diagram ini terlihat bahwa job level senior, untuk job level senior yang ini warna biru ini mendominasi pada setiap departemen. Jadi baik itu di customer service, finance, HR, IT, legal, dan seterusnya. Untuk senior ini mendominasi dan yang paling banyak pada setiap departemen. Lalu insight yang ketiga, jumlah karyawan pada level intern atau intern atau fresher itu merupakan yang paling sedikit dibanding level lainnya. Dapat dilihat juga bahwa job level intern jumlahnya paling sedikit pada setiap departemennya, yang mengindikasikan bahwa perusahaan itu lebih banyak merekrut tenaga kerja berpengalaman dibandingkan pemula. Oke, baik, lanjut ke nomor yang terakhir, yaitu kita disuruh untuk menganalisis data, memahami dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Nah, kita diharuskan untuk menganalisis dua data. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur atau overtime dan yang tidak memiliki lembur. Lalu yang kedua yaitu pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Oke, langsung saja ke langkah pertama. Nah, di sini saya sudah memberikan keterangan pada kriteria pengujian.
dan juga nilai dari korelasi. Nah, untuk kriteria pengujian pada p-value 0,0,5 kurang dari 0,05 maka disebut ada perbedaan yang signifikan, dan jika lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke, ke langkah yang pertama yaitu kita harus membuat dua kolom, yaitu apakah benar true atau false karyawan yang overtime atau lembur kerja. Maka kita harus membuat dua kolom terlebih dahulu. Pertama kita bikin false, kemudian kita bikin true. Nah, setelah ini langkah yang selanjutnya yaitu karena kita diminta untuk mengetahui dari apakah lembur kerjanya true atau false, maka di sini kita harus pada bagian kolom overtime kita harus short terlebih dahulu. Kemudian kita ubah ke continue with current selection. Kemudian kita short. Untuk ini smallest to largest. Kemudian kita oke. Maka otomatis sudah terpisahkan yang false terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya, karena di sini untuk mencari kepuasan kerja yaitu job satisfaction, maka kita harus mengcopy kolom job satisfaction sama hingga akhir dari false ini. Jadi kita copy terlebih dahulu sampai pada urutan false yang terakhir. Nah, jadi di sini false yang terakhir berada di urutan ke 2090, kemudian kita copy saja. Lalu kita paste di sini. Lalu untuk yang true maka kita mulai dari pada bagian job satisfaction, kolom job satisfaction kita mulai dari yang urutan yang true. Nah, kita mulai dari sini. Lalu kita copy hingga paling bawah. Kemudian baru kita paste di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menggunakan data analisis. Kita klik dulu data analisis, kita pilih kolom sebelah sini. Kita klik data analisis. Nah, kemudian di sini kita pilih yang to test sample assuming unequal variances. Kemudian kita oke. Nah, untuk data yang ini kita blok kolom yang false terlebih dahulu. Untuk data yang ini kita blok semua kolom yang false. Lalu untuk data yang ini kita blok kolom yang true.
Lalu di sini labels kita centang, kemudian output range alpanya 0,05. Kemudian untuk yang sini kita pilih kolom ini saja. Kemudian kita oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini terlihat untuk T2Tails yaitu 0,002964. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa jika P value kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara karyawan yang lembur dan tidak lembur. Oke, baik, kita akan lanjut ke nomor 5 yang poin kedua, yaitu apakah terdapat korelasi antara beban kerja atau workload dan tingkat kepuasan kerja karyawan atau job satisfaction. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama kita membuat lagi kolom baru yaitu workload. Kita buat kolom di sini. Lalu yang kedua, job satisfaction. Nah, kemudian untuk membuat kolom langsung saja kita copy dari kolom workload di data ini. Nah, di sini workload pada kolom L langsung saja kita copy hingga ke bawah. Kemudian kita paste di kolom workload yang kita buat tadi. Dan kita paste di sini. Kemudian untuk job satisfaction juga sama. Kita copy dulu dari yang paling atas. Kemudian kita copy, lalu kita paste lagi di kolom job satisfaction. Nah, setelah selesai, untuk mencari korelasi maka kita harus menggunakan data analisis. Kita klik dulu pada menu data, kemudian data analisis, kemudian kita pilih yang correlation, kemudian kita oke. Nah, untuk input range, kita masukkan data workload dan juga job satisfaction, kita blok secara bersamaan keduanya hingga paling bawah. Nah, kemudian setelah sudah, untuk ini kita buat lagi di kolom yang baru. Kita buat di kolom sini saja. Kemudian label in first row kita centang, output range, kemudian kita oke. Nah, maka di sini terlihat ya, hubungan antara workload dan juga job satisfaction menunjukkan pada angka 0,25. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara workload dan job satisfaction tidak memiliki hubungan, dan pada nilai korelasi ini angka minus 0,25 menunjukkan tidak memiliki hubungan, dan pada rentang 0,2 hingga 0,399 yaitu lemah. Nah, jadi hubungan korelasinya antara workload dan job satisfaction yaitu adalah lemah.
Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Eh, Materi PJBL yang diberikan untuk mata kuliah aplikasi komputer. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.